Halo semuanya, kali ini kita berada di podcast ya bersama ya dua wanita cantik di sebelah ini. Dan ya mungkin kalian kemarin udah sempet lihat ya di live streamnya di JMX yang balapan ya, yang sangat-sangat heboh sepertinya. Dan mungkin bisa kenalan sekali lagi lah gitu supaya lebih detail lagi, mungkin satu-satu perkenalan diri gitu. Halo semuanya, saya Alexandra Mas Brata, saya pembalap, technically gue pembalap zaman dulu sih gitu, jadi sekarang lagi vakum, tapi mungkin akan kembali bisa aja. Wih, Balapannya mulai dari go-kart dan formula, tapi sekarang gue ngurusin Komisi Women in Motorsports Ikatan Motor Indonesia gitu. Sekarang jadi ibu juga ya. Halo semuanya, nama saya Kija Santoso dan sebenarnya aku juga balap go-kart dan formula, jadi bisa dibilang juniornya Kandra ya. Terus sekarang bantu-bantu Kandra juga lah ngurusin Women in Motorsport ini. Banyak ya kerjaan kita ya, banyak visi dan misi kita yang semoga akan tercapai lah soon. Oke. Jadi itu perkenalan nih, semoga kalian tahu. Nanti mungkin bisa kita kasih inilah ya Instagramnya di deskripsi gitu kalau yang mau kepo-kepoin. Mungkin bisa dijelaskan dulu, tadi kan mention tentang Women in Motorsport gitu ya. Jadi mungkin bisa dijelaskan nih Women in Motorsport itu apa sih gitu, dan mungkin ya visi misinya boleh deh. Oke. Women in Motorsports itu sendiri adalah satu komisi di bawah IMI gitu. Kalau pada tahun IMI, sekarang ketua IMI kita adalah Pak Bamsud. Jadi ada satu komisi yang ngurusin cewek-cewek gitu. Nah, tapi kalau ngomongin ngurusin cewek-cewek, jadi sebenarnya apa sih visi dan misi dari Women in Motorsport itu sendiri? Nah, Women in Motorsport itu sendiri sebenarnya pengen membuka jalan dan juga pengen menginformasikan ke dunia luar sana. Kalau seandainya industri ataupun dunia otomotif itu tuh nggak cuma cowok isinya. Gitu. Jadi sebenarnya ada banyak banget tokoh-tokoh atau figur-figur yang perempuan juga, padahal di dunia otomotif. Dan nggak melulu, kalau identiknya kan gini, kalau racing atau otomotif itu kan biasanya pasti pembalap, pasti cowok gitu. Nah nggak juga, jadi kita pengen ngasih tahu kalau di dunia balap itu tuh ada cewek dan nggak selalu pembalap gitu. Ada officials, ada ya tadi panitia, ada mekanik. Mekanik cewek ada ya? Ada engineer juga, ada tim manager juga, ada pengelola eventnya. Mungkin bisa juga, nggak tertutup kemungkinan bisa juga medicalnya, karena kan kalau lagi balapan gitu pasti ada race medicalnya juga gitu. Ataupun misalnya ada race director juga ada di luar negeri. Nah, steward juga. Jadi sebenarnya banyak, nggak cuman mikir kan kalau balapan tuh pasti cowok dan pasti pembalap gitu, nggak juga. Jadi sebenarnya kita pengen ngasih tahu kalau di dunia balap tuh perempuan tuh punya porsi yang sebenarnya sama gitu. Tapi kan banyak orang yang nggak punya akses gitu. Betul. Ya kan, nggak punya akses. Misalnya dia suka nonton balap tapi nggak tahu gimana sih caranya terjun di dunia balap gitu. Kalaupun terjun di dunia balap pun memang dia misalnya suka nonton balap, nggak harus selalu jadi pembalap loh gitu. Bisa aja jadi panitianya gitu. Jadi sebenarnya komisi ini dibangun untuk membuka jalan itu, menjembatani lah ya. Menjembatani, betul. Visi misi kita sih sebenarnya panjang lebar lah, tapi intinya gini, kita pengen ada generasi muda yang wanita ya, cewek-cewek yang berkecimpung di dunia balap lebih banyak lagi gitu. Karena kita merasa sebenarnya tuh banyak, tapi mereka tuh tidak terekspos gitu. Dan disinilah saatnya kita pengen banyak bikin beberapa event juga untuk mengangkat itu, sambil kita juga mengajak teman-teman semua di luar sana. Ya sih. Aku yakin pasti penonton juga nggak tahu sih kalau misalnya ada cewek, apalagi terutama di Indonesia ya. Mungkin sekarang kalau di luar negeri mungkin udah mulai ada lah, kayak women racing yang di F1 mungkin. Nah itu ternyata di Indonesia juga banyak gitu guys. Dan mungkin sebelum terlalu jauh nih, tanya dulu nih, Women in Motorsport ini terbentuknya kapan sih? Jadi Women in Motorsport itu sendiri sebenarnya udah ada di bawah IMI itu dari tahun 2018. Kalau yang Indonesia lumayan ya udah lumayan lama. Nah, tapi kita memang nggak aktif banyak di situ. Nah, kita baru aktif itu tahun ini. Tadinya itu sebenarnya yang tahun ini, yang kepengurusan yang baru itu dari tahun 2020, tapi kan pandemi. Jadi kita nggak bisa bikin event juga. Nah, ini sekarang
kan karena biasanya event kita tuh pasti melibatkan ibu-ibu sama anak-anak perempuan. Iya. Jadi agak serem kalau kemarin kita pandemi terlalu banyak bikin event, pasti ibu-ibu yang nggak bakal ngasih. Jadi kita ngerasa sekarang ini adalah waktu yang tepat untuk kita mulai mensosialisasikan kegiatan-kegiatan kita. Oke. Berarti sejauh ini udah ada kegiatan apa aja nih? Sebentar, saya bisa Kezia yang ngejelasin. Oke. Keja nih. Jadi udah ada kegiatan apa aja nih di Women in Motorsport? Oh ya, benar. Oh iya, oke. Ya selama ini background udah pernah balapannya. Oke. Kan udah lumayan jauh nih. Sebenarnya mulai balap itu sejak umur 12 tahun. Oke. Mulai balap dari go-kart. Selalu muda banget ya kalau mau balapannya. Padahal umur 12 tuh termasuknya nggak muda loh. Anak-anak lebih muda lagi ya. Jadi mulai balap itu dari kejuaraan nasional, terus Asia, Eropa, sampai terakhir itu di kejuaraan dunia. Terus sempat juga nyobain Formula 4 Southeast Asia. Terus habis itu kuliah, terus fokus kerja. Jadi ya begitulah ya. Formula 4 tapi udah lumayan lah ya, udah tinggi loh itu, udah cukup tinggi ya Formula 4 ya guys ya. Jadi ya dan itu lawannya cowok. Iya, cowok semua. Oh, ya dulu belum didiferensiasi kayak dulu sekarang ya. Women in Motorsport belum terlalu booming kayak sekarang. Sekarang kan udah ada kayak W Series ya. Ya, W yang Series khusus buat cewek. Jadi sebenarnya bisa dibilang sekarang jembatannya tuh banyak banget gitu yang bisa encourage cewek-cewek buat ikut balap lah gitu. Oke. Jadi itu tadi sedikit perjalanan Keisha, dan mungkin kita kembali ke pertanyaan, mungkin tadi kegiatannya udah apa aja nih Keisha gitu di Women in Motorsport. Jadi sebenarnya yang tadi kayak Kak Andre cerita ya, kita pandemi tuh stuck banget, kita kayak kita mau ngapain, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa keluar gitu kan. Dan sekarang pun juga kita udah mulai event, tapi masih banyak yang online. Jadi kita udah mulai nih bikin kayak live IG talk gitu kan dengan beberapa narasumber. Beda-beda juga sih topiknya, dan sekarang tuh yang mungkin paling apa ya, yang tahun ini bisa dibilang salah satu highlight event kita itu yang Girls on Track ini. Oke, menarik yang, nih. Nanti akan diselenggarakan bersamaan dengan Formula E. Oke, jadi mungkin ya jelasin Girls on Track tuh kayak gimana gitu kegiatannya. Boleh. Oke, jadi Girls on Track ini kita mengundang cewek-cewek yang berumur 8 sampai 18 tahun untuk ikutan program ini. Bakal banyak workshop seru. Jadi nanti ada beberapa roles juga dari yang dari wanita-wanita lah ya. Jadi kayak ada kegiatannya ya. Gak melulu harus kayak pembalap lah apa. Cuma ntar kita bakal undang kayak ada jurnalis, terus nanti ada fisioterapis, sport psychologist gitu ya. Jadi kayak iya. Oke. Tapi jadi, ini wanita semua ya? Wanita semua. Perempuan jadi, semua. Seperti visi dan misi kita pengen banget nih ngajak cewek-cewek buat, apalagi dari usia dini ya, memperkenalkan mereka ke dunia otomotif. Terus kayak mungkin banyak cewek-cewek dan mungkin orang tua yang, aduh kamu kok mau balap, mau di industri balap tuh kamu mau ngapain? Kan cowok-cowok semua gitu kan. Benar. Dari sini kita pengen nunjukin ke mereka nih loh, dunia balap tuh banyak banget cewek-ceweknya yang bisa berpartisipasi lah di industri balap ini. Dan nanti kita juga ada beberapa aktivitas, terus nanti ada simulator juga. Dan yang menarik adalah yang Girls on Track ini kita bakal ajak anak-anak ini untuk muterin ke e-village-nya. Jadi ada tour e-village-nya. Bisa jalan-jalan, kalau beruntung ketemu pembalap-pembalapnya gitu kan. Di ke pedok gitu atau? Nice. Pedok tour ya. Jadi benar-benar diperkenalkan banget lah. Ini loh dunia kita nyamar jadi cewek aja guys. Ke pedok guys, lumayan guys. Dan gratis loh ini. By the way ini gratis. Lu mau tanya tuh, gratis guys. Seleksinya ya. Oke. Diseleksi dulu, baik. Mungkin apa nih? Maksudnya kriterianya untuk lolos seleksi apa nih? Jadi sebenarnya yang seleksi bukan kita ya, langsung dari FIA Women in Motorsport-nya. Jadi kalau nggak salah tuh mereka harus kayak... jadi ini berarti kerjasama sama FIA Women in Motorsport juga? Iya betul. Wow. Nice. Jadi kita dihubungi sama FIA Women in Motorsport. Mereka mau ngadain ini di Jakarta dan kita ya bantuin mereka untuk undang gitu. Wow. Dan
Ya kriterianya sebenarnya itu tadi 8 sampai 18 tahun. Terus Biasa tinggal pakai inilah, pakai hijab gitu biasanya cowok-cowok gitu kan nggak kelihatan. Iya. kalau nggak salah mereka juga harus kasih kayak apa ya alasan ya. Iya esai. Kenapa sih mau Mau ikutan? ikutan. Oke. Karena kebetulan di limit nih pesertanya terbatas cuma ya. boleh 100 gitu Lumayan orang. guys ketemu pembalap-pembalap gitu. Langsung di Seru pedok. nih nanti. Mungkin ada tambahan dari Kandra. Nah, mungkin silakan nih. Sebenarnya udah lengkap ya, Kezia bilang tadi Girls on Track ini. Pokoknya yang bikin seru adalah pertama gini, nanti bulan Juni ini kan acara kita tuh di bulan Juni tanggal 3 bertepatan dengan Formula E dan Yes. di venue Sehari sebelum lah itu ya. ya sehari sebelum dan race-nya, ya. Formula E-nya pun lagi ada praktis ya hari itu. Iya. Jadi dan bertepatan di E-Village-nya. Jadi di dalam Di dalam sirkuitnya lah, di area Iya, sirkuitnya. Nah, yang paling seru adalah karena ini kan pertama kali di Jakarta. Jadi pasti spotlight-nya bakal di situ. Ini bakal Betul. satu event besar, di Besar, Jakarta yes, gitu. benar, Jadi betul. kita bisa menjadi bagian dari event ini, sejarah inilah gitu tuh. Yes. Hebat banget dan pastinya kita ngerti banget, banyak banget orang-orang yang pengen kayak tadi lo pengen kan nyobain Iya. masuk gitu. Iya. Gue juga pengen, gue sebagai pembalap aja gue nggak, walaupun gue nggak balapan Formula E-nya, tapi gue pengen lihat kayak Pengen apa lihat, sih sirkuitnya gitu. Nah ini tuh anak-anak cewek ini tuh bakal punya kesempatan ke situ gitu, karena kita sadar ya, gue aja yang pembalap misalnya, gue kenal misalnya buat teman-teman balap lain, misalnya gue kenal pengelolanya atau misalnya gue kenal siapa, gue buat masuk aja kan belum tentu bisa gitu. Betul. Kan. Jadi ini tuh ada kesempatan buat orang-orang ini tuh kalau mau nonton kemana sih? Apakah cuma nonton harus beli tiket aja? Nah tapi ini kita nanti bisa ada di dalam village-nya. Jadi kita bisa lihat seperti apa sih kegiatan di pedok gitu kan. Kadang-kadang kalau kita nontonnya mungkin nontonnya seruan di TV gitu ya. Iya. Tapi kadang-kadang experience ada di pedok, ngelihat mobil lagi dibenerin atau segala macam, itu tuh ngelihat orang-orang, ngeliat penonton, ngeliat Exciting ya lah. aktivitas Yeah. di belakang sirkuitnya itu menurut gue tuh luar biasa banget gitu, karena nggak semua orang bisa asal masuk. Iyalah gitu orang kan. gue aja kepingin guys. Coba langsung bikin ganti gender dulu nih. gender dulu nih kayaknya. Wah itu menarik sih. Apalagi kalau misalnya ini benar-benar istilahnya privilege banget, khusus ya kalian yang perempuan nih, hopefully perempuan banyak yang nonton. Mungkin kalau kalian misalnya cowok nonton, kasih tahu teman-teman kalian atau pacar kalian mungkin. Yes. Ya kan, tapi nggak bisa bawa pacar gitu, nggak boleh ya. Bawa pacar nggak bisa. Jadi emang khusus cewek Jadi ya. umur 8 sampai 18 lo kalau punya pacar lo dimarahin ibunya. Oh iya, nanti. ya benar juga sih ya. Masih 8 sampai 18 tahun Ya benar juga cewek-cewek. sih, ya. Jadi kalau di sini punya adik atau punya anak gitu atau Oh, punya iya. tetangga gitu yang Sama nggak perlu ada pengalaman di dunia otomotif. Jadi pokoknya yang tertarik ya. yang tertarik buat datang, buat nonton, buat ngalamin ini semua aja gitu. Guys, kapan lagi? Ini jarang-jarang gitu kan. Kita nggak tahu lagi kapan ada balapan di Jakarta gitu kan. Ya mungkin tahun depan lagi baru ada gitu. Jadi ini kesempatan yang emas banget nih untuk Jadi kalian. nanti kita bakal ngasih tahu kalau seandainya kalau mau ikutan ada di dunia otomotif tuh nggak perlu harus jadi pembalap gitu. Kayak tadi misalnya dokter gitu. Siapa tahu nanti ada yang cita-cita jadi dokter tapi dia ternyata pas ngeliat ini, oh gue tuh bisa ya jadi dokternya pembalap. Oh iya. Bener juga ya. Iya. Atau enggak mau jadi fisioterapi, oh gue bisa ya menjadi fisioterapinya timnya pembalap gitu. Atau misalnya fotografer, sekolah fotografi, terus dia bilang menarik. oh gue bisa ya jadi fotografer otomotif. Di track ya. Fotografer otomotif tuh keren-keren banget gitu misalnya, atau videografer gitu. Jadi jangan misalnya lo foto wedding aja atau foto portrait aja, tapi lo bisa juga jadi foto olahraga gitu kan. Iya, benar. Jurnalis misalnya, jadi mau jurnalis, apakah dia mau jadi komentator, bisa, susah loh itu. Berarti nanti ini akan ada expertnya gitu atau gimana? Expert yang cewek-cewek semua gitu. Ya jadi nanti kita ada tamu-tamu juga. Ada juga ntar kita bikin careers workshop. Oke. Jadi kita undang expert inilah gitu ya buat kasih gambaran lah kayak ini loh kerjaan kita tuh gini-gini. Oke. Terus mereka juga bisa tanya-tanya, kan siapa tahu ya ada yang mau kuliah atau apa bingung kan, pengen nih ikut di misalnya jadi psikolog misalnya. Karena itu umur-umur yang mungkin kalau yang belasan udah mau masuk kuliah mungkin ya. Dan nanti kan misalnya ada sport psychologist tuh misalnya kayak oh pengen nih ngambil psikologi gitu ya.
Terus ada nih sport psychologist. Nah, mereka mungkin siapa tahu bisa mau jadi sport psychologist juga gitu ya. Penasaran sih ada yang umur 8 tahun gak ya bakal ikut ya. Itu kalau anak kecil udah bisa join kayak gitu sih seru sih. Apalagi Terus sih. Dan ya masih kecil banget. workshopnya bakal interaktif banget ya. Jadi untuk orang tua yang mungkin mau bikin anaknya jalan-jalan lah, main lah atau apa tuh bisa banget Tapi ikutan ini gitu. orang tuanya nanti mendampingi atau gimana? Ya, Boleh jadi, ya? karena nih untuk di bawah 18 tahun, jadi orang tua atau wali bisa ikut. Tapi orang tuanya harus cewek atau Enggak juga sih. Oke guys, kita cari Cari mau dulu. jadi anak. Cari ponakan, anak temen gitu. Nanti bolehlah saya jagain ya. Mau gak atau jalan-jalan di pedok. Oke. Jadi itu ya buat teman-teman sekali lagi yang tertarik untuk wanita umur 18-19 tahun bisa langsung aja kontak ke mana nih kalau misalnya tertarik? Instagram. Iya boleh. Nanti ada di deskripsi lah. Iya, ada linknya di Instagram kita. Ada link nanti di deskripsi. imi.wim. Ya, Jangan lupa di-follow. imi.wim. Nanti follow juga jadi buat Follow, kalian. dilihat linknya, join. Siapa tahu nih kan ada bapak yang pengen masuk juga kan ke Formula E ya. Benar. Terus anaknya didaftarin gitu Oh, kan. iya benar juga. Iya. Ya itu guys ya salah satu cara Triknya alternatif ya untuk ini di-spill di sini nih guys. Tips and tricks. Iya. Tadi dari tadi aku udah ngulik-ngulik terus nih gimana gitu. Ada loophole apa nah ini nih caranya. Mau ngajak anaknya siapa? Iya, ngajak anaknya siapa ya? Ponakan gitu kan, ponakan bisa gitu guys. Jadi sekali lagi ya, langsung nanti ada di deskripsi linknya. Jadi silakan buat yang tertarik karena ini pasti seru banget event yang belum tentu ada dalam waktu panjang mungkin ya, nggak tahu mungkin setahun sekali aja gitu kan. Jadi ya langka banget, apalagi cuma 1 hari guys ya, balapannya itu 1 hari jadi benar-benar experience banget sih ya, terutama yang pencinta motorsport ya. Kalau ada yang mau tahu gambarannya bisa kalian Google atau search aja atau di YouTube aja Women in Motorsports Girls on Track. Nah, itu ada udah di beberapa negara udah pernah. gitu. Jadi oke. buat gambarannya mungkin kalau banyak soalnya yang nanya ke DM Ngapain aja sih gitu. ngapain aja terus aman nggak sih, mama saya nanya nih gitu tuh, banyak banget yang nanya, nggak cuma 1-2 orang. Kalian bisa kasih aja YouTube-nya, suruh nonton kalau kalian nonton seperti apa gitu. Jadi kita sih pasti safe ya, karena kita bukan yang ngebut-ngebutan, bukan pembalap gitu gitu. Ini benar-benar buat beginner, benar-benar buat anak-anak. Jadi nanti ada keliling-keliling gitu atau gimana? Ada kelilingnya muter-muter pasti jalan kaki ya, nggak pakai mobil. Oh iya. Ya kalau gitu pasti aman lah Ya, guys. Kirain makanya. nyobain mobilnya. Ya gitu. makanya karena kalau nyobain mobil kan pasti harus punya license dan segala macam. Jadi kita nggak berani ke situ kan. Jadi kita cari yang seaman mungkin buat beginner. Pokoknya mereka experience ada di dunia balap tuh gimana sih gitu. Oke, Tapi kalau jadi- soal nanti anaknya mau ikut balapan ya bisa juga kontak kita. Yes, maksudnya mau kemana? Kalau misalnya nanti dari acara itu mungkin mau berlanjut gitu kan, mau anak saya mungkin mau ke dunia balap nih, mau tapi jalurnya kemana gitu kan kita nggak tahu. Nah, bisa dibimbing nanti gitu kan. Iya makanya. dihimbau gitu. Kalaupun emang ada yang tertarik dunia balap mau ikut balapan juga bisa mungkin kontak kita, nanti kita bisa arahin kan mau balapannya apa gitu. Misalnya mau balapan Formula E atau mau balapan touring atau go-kart gitu kan. Kan balapan juga banyak, atau mau balapan motor gitu. Sebenarnya ada juga. Yes, tapi sekali lagi mungkin kalau untuk balapan biasanya dimulai dari yang muda ya, usia muda banget. Kalau misalnya udah umur belasan gitu gimana? Misalnya baru mulai mau terjun gitu bisa nggak? Misalnya ya Aja 20 sih deh let's say. sebenarnya. Bisa? Bisa. Oke, jadi pokoknya semuanya bisa guys, sekali Semuanya lagi. bisa. Ya, tanya aja langsung, jangan sungkan-sungkan DM, pasti dibalas ya. Ini pasti dibalas nih, tenang aja DM. Jangan cowok yang DM modus-modus ya. Jangan anda ini modus-modus, awas aja ya. Ya. Aduh. Jadi ya silakan tanya-tanya aja sekali lagi untuk tentang Women in Motorsport lebih lanjutnya DM aja. Oke, mungkin singkat deh di luar ini semua kita mungkin mau tanya-tanya tentang kok bisa sih, mungkin ini lebih ke ini ya, personal aja. Ini mungkin biar nggak terlalu inilah tegang. Dulu kok bisa sih ke dunia balap, mungkin dari Kak Andra nih, penasaran banget. Oke, cek dulu, boleh. Kok bisa tertarik gitu kan? Ya sekali lagi mungkin buat inspirasi juga. Kenapa cewek kok bisa gitu? Ujung-ujungnya kok tertarik balap? Aneh banget. Biasanya cewek kan, ya maksudnya mungkin aneh gitu ya. Ternyata enggak loh, ternyata banyak gitu guys. Sebenarnya aku juga bingung ya, kok bisa gitu karena Nah kan, dulu dari kecil tuh apalagi kan pasti temannya cowok-cowok kan. Ketemunya kan cowok-cowok semua kan. Oke. dulu tuh pas masih kecil tuh aku sebenarnya aneh-aneh tahu. Balet iya,
les nyanyi iya, les dance iya, apa Tomboy atau gimana? semuanya coba. Tiba-tiba adik aku balap coba di rental, di go-kart rental. Terus awalnya tuh nggak mau, soalnya panas ya kan. Oh iya. Terus debuan kayak nggak deh, ngedrop aja ke mall gitu kan. Cuman lama-lama tuh karena sering nganterin. Itu umur terus berapa tuh? tuh umur 11-12 lah ya. Oke. Zaman-zaman princess kan. Oh ngerti? iya. Iya kan. Terus Oke. habis itu kayak 11 tuh berarti kelas berapa ya? kelas 5 Oh atau belum 6 ya, gitu. masih belum SMP Masih belum itu. SMP. Si SD. Oh ya hampir SD lah ya, masih SMP. Pokoknya ya kelas 6 lah gitu kan. Terus karena sering nganterin, terus ketemu beberapa teman-teman kan, terus kayak ayo dong cobain dong gitu kan. Awalnya kayak enggak gitu kan. Terus dulu tuh kalau di Tapi rental itu ada cewek nggak di situ? Nggak ada sama ada sekali? satu. Oh ada satu. Jadi ada yang ngajakin kan, ayo ikut Tio, aja. bukan? Oh lay. Terus habis itu nyoba, lama-lama jiwa kompetitifnya keluar. Oh iya, ini yang Iya, dari ketang, tadi ya guys ya. Mereka gitu itu loh. kompetitifnya gila sih. Wah Gila. kita heboh sih gitu kan. Terus dulu tuh kalau di rental tuh ada kayak fastest of the week. Oh ya. Gitu-gitu ya. Ya ada tuh. Biasanya ya benar-benar. Ada yang kayak Masih ada tuh juga di yang buat Plaza cewek-cewek. Semanggi kalau nggak salah. Go-kart. ada yang cewek-cewek kayak fastest of the week gitu-gitu kan. Oh woman. Terus akhirnya oke nih, coba nih harus bisa woman fastest of the week gitu kan. Oke. Udah bisa. Oke, sekarang harus sampai yang umum. Jadi sampai yang Yang ya campur nggak yang cuman cowok woman juga lah gitu gitu kan. Udah akhirnya bisa juga kan, diajarin lah sama segala macam orang gitu kan, harus gini caranya gini. Akhirnya mulai ikut balap rental. Terus dari situ mulai ikut balap di Sentul, sampai akhirnya ya udah lanjut terus aja gitu. Sampai Formula 4 lanjutnya. Iya. Gila itu nggak lanjut terus guys, itu Lanjut. lanjutnya wah bablas banget. Saya tanggung banget kan, itu. tanggung, jadi kayak udahlah ikut. Oke, tapi kuliah terus fokusnya akhirnya kuliah gitu ya. Iya, dulu sebenarnya karena kuliah di Inggris, di situ kan bisa dibilang level balapnya juga tinggi banget ya. Pembalap-pembalap yang top juga hampir semuanya dari Inggris juga. Dan akhirnya yaudah deh coba ikut di sana gitu kan. Ya, ikut race di sana dan wow, beda banget gitu, kayak dari pembalapnya, terus dari environmentnya yang katanya cuman club race, kita pikir cuman paling 20 orang gitu ya. Begitu nyampe 80 orang gitu. 80 orang satu track. Enggak, dibagi grup. Oh dibagi grup. Kaget Cuman loh. 80 pembalap. Jadi kayak kirain club race cuman 20 orang gitu kan. Karena kalau di Indonesia masih paling 30, 40 Itu campur ya, gitu cowok cewek ya. Campur. Jadi dari situ terus Gila sih. Bareng Presley juga kan ya, sempat bareng Presley iya, juga sempet ya. Formula 4 bareng Presley sama Kinan juga. Oke. Bertiga. Berarti sekarang pembalap yang pernah balap bareng yang sekarang mungkin di F1 atau di mana mungkin siapa? Ingat nggak? Kalau sekarang aku dulu sempat balap di Eropa bareng Guan Yu Zhou. Oh, Guan Yu Zhou udah di F1 tuh. Kalau kayak Yang di W Series mungkin sekarang? Marta Garcia, Oke. terus kayak Miki, nggak tahu dia masih apa enggak ya. Juju Noda. Terus Pernah. enggak, ada yang baru nih yang Bianca. Oh ya. Itu malah junior aku. Oh, oke. Gitu. Jadi dia sekarang udah di sana, udah wow banget. Zaman kita dulu belum ada ya kayak gini. Belum ada gitu. Ya ini bagus sih, sekarang W Series tuh seru banget sih. Kemarin nonton juga mereka maksudnya jago lah gitu, nggak bisa gitu. Ya, Oke lah, doain. mungkin Siapa tahu menarik kita banget next W Series. wih ini. Enggak. Habis anak gede ya. Ya mungkin bisa nih anaknya gitu. Chandra. Kalau nggak ada baru series tuh gue pengen banget loh gitu, kayak aduh enak banget. Pertama difasilitasi banget sampai dibikinin namanya W Series gitu kan. Terus kayaknya semuanya tuh di provide gitu buat cewek-cewek ini. Jadi aksesnya tuh jelas gitu, kemana kita nggak ngelawan cowok-cowok gitu kan. Cowok ngelawan cowok aja susah, gimana kita ya kan. Iya. Ya ini seru Gitu. sih, seru Makanya sih. kayak double series tuh kayak satu solusi banget lah. Ya mungkin kalau nggak gue nanti anak gue lah gue ceburin ke situ. Tapi anaknya cewek. Anakku cewek tapi masih umur 3 tahun, jadi kayak masih long way to go buat nyeburin dia. Tapi ya mulai dari sekarang kita Racunin tipis-tipis racunin gitu. itu kayak nonton F1 yuk, nonton bapaknya kan juga pembalap, nonton balap yuk gitu. Jadi nonton balapnya balap motor, tapi waktu itu Wah, dia jantung gue agak berhenti. Dia bilangnya mau jalannya balap, mau balap motor. Gue kayak mati gue balap gue nih. Gue dalam hati kayak hancur, gue gak kuat nih kalau dia balap motor, serem banget gila.
Ya gue, tapi kok dia bilang balap motor ya, balap mobil aja ya. Gue lagi meracuni mulai balap mobil sekarang. Jadi gue lagi ajarin di anak gue yang perempuan itu ngafalin tim F1. Oh, Yang dia udah tahu itu merah adalah Ferrari. Udah paling gampang kan, anak kecil merah Ferrari lah hafalin. Jadi setiap ada mobil merah dibilang Ferrari sama dia. Tapi umur berapa sih by the way 3 anaknya? tahun. Oh masih 3 tahun. Jadi masih bisa lah ditanemin Iya, makanya gue pupuk-pupuk dulu pelan-pelan gitu kan. Tergantung bapaknya sih. Kan ini disentul dulu. Iya, sentul dulu. Ya, atau kan di simulator aja dulu kita. Ah, bu bisa. Itu kayaknya lebih gampang ya. Kan beberapa juga anak-anak go-kart juga latihannya di sini sama Presley biasanya. Makanya kayaknya kita masukin dulu ke JMX Phantom Junior nih anak gue nanti. Di JMX Abis Woman nanti ya di sini. JMX Woman bener ya. JMX Woman ya. Tapi ya kan kita kemarin bikin open registration juga ya buat teman-teman cewek-cewek di sana buat cobain JMX Woman. Jadi via Women in Motorsport satu tuh banyak loh cewek-cewek yang mau nyobain simulator. Gitu. Karena gini, tadi kan Keja ngomongin sedikit tentang backgroundnya gitu. Kalau gue tuh bokap gue tuh penasaran ya. Bokap gue tuh pembalap. Gue tuh dari keluarga balapan gitu. Jadi gue punya akses untuk balapan. Tapi mobil, bukan motor. Go-kart, mobil. go-kart, Jadi mobil. dari go-kart ke formula juga. Nah, awalnya juga gue nggak mau, tapi bokap gue memaksa, ya udahlah namanya juga anak kecil dipaksa nurut. Tapi akhirnya nurut habis itu kecebur panjang, ya kan. Nah, itu gue yang punya akses. Buat ya kan bokap gue tahu balapan di mana, tahu beli go-kart di mana, tahu temannya ada yang mekanik segala macam. Acaranya apa? Gitu. Dimana, harus gitu. kemana, balapannya jenisnya apa. Nah tapi ternyata setelah kita aktifin banget Women in Motorsports ini, banyak banget juga anak-anak yang cewek-cewek apalagi ya, yang mau balap tapi kan mereka nggak kenal siapa-siapa. Betul. Nah itu jadi kita merasa kayak ini kita bisa yakin dengan adanya Women in Motorsports ini, kita yakin bakal lebih banyak nanti pembalap-pembalap cewek. Karena jujur pembalap cewek gitu-gitu aja ya. Karena maksudnya mumpung persaingannya belum terlalu gila nih. Yes. Di dunia terutama. Kan cewek-ceweknya masih itu-itu aja gitu kan. Jadi siapa tahu di Indonesia nanti bisa terlahir pembalap cewek yang bisa mendunia banget gitu. W Series gitu. Kan. Ataupun kita misalnya gini, gak usah jauh-jauh lah masuk W Series. Gue tuh pengen banget di Indonesia itu kalau balapan tuh ada kelas khusus wanita. That means kalau ada kelas khusus wanita berarti wanitanya udah banyak. Benar. Kalau cuma 2 orang dibikin kelas khusus ya menang aja 1-2 gitu kan. Gak seru kan? Benar. Di at least ada 10 aja deh bisa. Kalau ada 10 bisa dijadiin satu kelas. Boleh, benar. Bisa dijadiin kelas kejuaraan kejurnas itu ada satu. Go-kart dulu lah paling enggak. Go-kart dulu gitu. Habis nanti yang lain tunggu. Ya berarti rally, ya tinggal Women in Motorsport bikin lah go-kart. Ya, tapi kan berarti nggak ada, makanya kita pengen ngajak dulu, ngerangkul dulu yang baru-baru, seru cobain experience. Kalau mereka suka kan, kalau ini kadang-kadang susahnya gini, kalau cewek itu kadang-kadang suka ditepisi sama orang tuanya. Bahaya nanti. Iya. Gitu ya. Bahaya nanti kamu kenapa-napa perempuan. Nah itu udah, kita nggak bisa bilang nggak gitu juga, tapi maksudnya itu udah normal gitu. Gue aja kadang-kadang ragu anakku jadi pembalap nggak ya gitu kan cewek. Nah jadi sebenarnya kita harus ngasih apa ya, informasi sebanyak-banyaknya kalau ini tuh ya balapan itu ada safety-nya juga. Betul. Makanya justru di sini dulu dibimbing supaya maksudnya nggak langsung terjun nih. Yes. Takutnya langsung terjun nggak tahu apa-apa, malah jadinya safety-nya nggak tahu atau kayak gimana gitu kan. Jadi ya ini sekarang enak nih guys, udah ada yang bisa membimbing lah, paling nggak mungkin buat teman-teman yang punya anak atau punya saudara, punya pokoknya perempuan yang pingin terjun mungkin pingin balapan lah mungkin ya salah satunya. Jadi bisa nih langsung tanya-tanya aja gitu kan. Karena ya jujur kepingin sih ada pembalap, mungkin nggak harus cowok juga yang dari Indonesia yang bisa tinggi banget lah istilahnya gitu kan. F1 lah, pembalap F1 cewek tuh. Ya itu sekarang jujur di dunia belum ada nih. Indonesia kan udah pernah ada. Rio Haryanto ya. Kita lagi pengen cari, siapa tahu bisa nih kita sampai go. W Series deh at least gitu. Jadi dikit lagi mungkin cewek bisa masuk F1 nih. Nanti nggak tahu yang dari W Series mungkin bisa naik nanti, tapi makanya ini Suzy Wolf ya. Suzy Wolf ya Suzy hampir Wolf kan dulu ya. At least dia udah jadi test drive, terus kayaknya Tatiana Calderon juga reserve drivernya F1 ya. Jadi apa ya timnya? Alfa Romeo gitu. Jadi udah lumayan nih. Sekarang dunia juga udah mulai menaikkan wanita lah istilahnya ke motorsport ya, dengan adanya W Series juga gitu kan. Jadi hopefully lah kita doakan aja Indonesia terutama. Pertama sekarang di dunia motorsportnya juga udah lumayan naik terus nih dengan adanya kemarin di Mandalika, terus ini juga ada habis ini Formula E, dan katanya juga semoga nih yang F1 di Bintan ya.
Jadi Indonesia pasti akan melek motorsport nih, udah mulai melek motorsport dan supaya taunya jangan bola doang gitu ya, karena Indonesia kan taunya bola olahraga gitu ya. Jadi ternyata ada nih motorsport yang seru dan sekarang sama bulu tangkis. ya kalau sama bulu Indonesia tangkis kan. benar bulu tangkis gitu dan nah kita nanti bisa nih menghasilkan apa ya atlet-atlet motorsport baik wanita maupun pria yang jago gitu. Jadi doakan aja teman-teman ya dan sukseslah buat Women in Motorsport ya. Thank you. Jadi kita doakan aja. Gue juga kepingin cewek-cewek banyak lah yang bisa di motorsport. Soalnya kita ketemunya juga cowok-cowok semua guys. Di sim racing. Iya, ini nggak kurang asik gitu. Kemarin baru ngeliat ya kalau cewek-cewek balap tuh hebohnya kayak apa gitu. Iya ya. itu wah gila guys, serius. Itu gila kompetitifnya itu kayaknya cowok kalah deh, serius. Karena mereka mungkin cewek lebih heboh juga gitu ya. Jadi seru juga ngeliatnya. Ada licik-liciknya ya. Iya, itu guys. Ada licik-liciknya Itu gitu. licik-liciknya tuh wah, tapi ya bagus sih. Maksudnya semoga lah lebih rame lagi terutama di tahun ini semoga nanti member-membernya atau anggotanya lebih banyak lagi Women in Motorsport. Jadi dukung terus sekali lagi support terus ya motorsport di Indonesia dan khusus kalian yang perempuan bisa join di Women in Motorsport nanti link Instagramnya ada di deskripsi. Kalian silahkan kepoin, tanya-tanya nggak, pokoknya yang punya kenalan atau sepupu atau saudara atau mungkin anaknya yang tertarik silahkan. Oke, thank you ya udah mampir di Thank podcast you. kita di JMX 6 TV. Thank you banget, sukses terus dan ya thank you banget ya jangan lupa subscribe channel ini, thank you banget dan ya, follow mereka nanti Instagramnya ada di bawah ya. Thank you guys, bye bye, see you next time.